Halo Sobat Tatu Bacoters, masih bersama Aikwi TV, channel yang siap membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbacotkan. Sejak zaman dahulu, shipworm atau cacing kapal telah menjadi salah satu musuh besar bagi para pelaut. Pasalnya, hewan lunak ini kerap merusak kapal. Di masa manusia berlomba-lomba melakukan penjelajahan melalui pelayaran, selain kondisi laut, keberadaan shipworm menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dan ditakuti. Cacing kapal menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada kapal tanpa sepengetahuan awak kapal. Hal ini tentu membahayakan awak kapal dan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Sejak abad ke-19, kebanyakan kapal-kapal besar dan komersial telah beralih menggunakan plat-plat metal seperti besi dan baja ringan. Peralihan bahan pembuat kapal tak hanya membuat harga kapal lebih murah, tetapi juga memperkuat kapal dan mengurangi risiko kerusakan akibat cacing kapal. Bisa dibilang hewan unik ini menjadi salah satu faktor besar perubahan pada pembangunan kapal di seluruh dunia. Seperti apa fakta lain dari makhluk yang pernah ditakuti bahkan oleh bajak laut ini? Berikut ulasannya. Check it out. Bukan bagian dari kelompok hewan cacing. Walau disebut sebagai cacing kapal, shipworm pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan keluarga cacing sama sekali. Walau bentuk tubuhnya mirip, mereka merupakan bagian dari keluarga kerang-kerangan atau Therinidae. Shipworm memiliki lebih dari 60 macam spesies dengan ukuran panjang yang berbeda-beda. Tubuh cacing kapal memiliki dua ujung dengan fungsi yang berbeda. Ujung yang pertama merupakan bagian keras yang bentuknya seperti helm, merupakan cangkang dari cacing kapal. Bagian keras tubuhnya ini digunakan untuk melubangi kayu, dan ujung yang lainnya berbentuk seperti pipa, berfungsi untuk menangkap plankton sebagai makanannya, sekaligus sebagai saluran keluar masuknya air. Merusak kapal dengan memakannya. Dari segi fisik, hewan lunak ini sepertinya tak mungkin bisa merusak kapal, terlebih lagi menenggelamkan sebuah kapal. Namun faktanya, shipworm memang memakan kapal, dan tak jarang menjadi faktor utama yang menjadi sebab tenggelamnya sebuah kapal. Hewan ini dapat mencerna kayu dengan bantuan enzim. Enzim tersebut merupakan hasil hubungan simbiosis antara cacing kapal dengan bakteri yang dipeliharanya di insangnya. Shipworm akan menempel pada kayu kapal, terutama pada bagian lambung. Kemudian mereka akan menggerogotinya dengan menggali lubang. Hewan ini kemudian tinggal di dalamnya sambil memakan kayu. Layaknya rayap, shipworm membuat terowongan-terowongan pada kayu kapal hingga rapuh. Akibatnya hal ini pun membuat kapal rentan tenggelam. Itulah kenapa cacing kapal juga dijuluki sebagai rayap laut. Selain kayu, shipworm juga memakan plankton yang dibawa arus laut. Cacing kapal berperan dalam menjaga ekosistem laut. Walau menyebabkan kerugian untuk manusia, cacing kapal memegang peranan penting dalam ekosistem laut. Hewan ini merupakan agen utama yang memecah tanaman-tanaman di lautan.
terutama kayu-kayuan di perairan dangkal dan muara yang payau. Shipworm memakan dan mencerna kayu lebih cepat dibandingkan bakteri maupun jamur laut. Kemampuan ini pun membuat kayu yang ada di perairan lebih cepat terurai. Selain itu, lubang-lubang yang dibentuk cacing kapal pada kayu ternyata sering dimanfaatkan spesies udang-udangan sebagai tempat tinggal mereka. Santapan bagi beberapa kelompok masyarakat. Cacing kapal yang jumlahnya sangat banyak dianggap layak dijadikan makanan. Di beberapa wilayah Asia Tenggara, mereka dijadikan santapan oleh masyarakat sekitar perairan laut. Contohnya di Thailand dan Filipina. Orang-orang memanen shipworm di hutan bakau dan kemudian menjualnya di pasar. Cacing kapal merupakan makanan yang sangat umum dikonsumsi terutama di Pulau Palawan, Filipina. Hewan ini dapat dikonsumsi secara mentah maupun diolah. Sementara di Indonesia, tepatnya di wilayah Papua Barat, cacing kapal dikenal dengan nama tambelo. Hewan dengan nama latin Bactronoporus thoracites ini umum dikonsumsi masyarakat Kamoro yang tinggal di pesisir pantai. Memiliki kandungan gizi yang baik. Cacing kapal yang dianggap hama oleh banyak orang ternyata memang baik untuk dikonsumsi. Cacing kapal juga diketahui kaya akan kandungan gizi seperti protein dan omega 3. Selain itu, mengonsumsinya bisa menjaga hutan mangrove dari populasi cacing kapal berlebihan. Sebab jika jumlahnya terlalu banyak, hewan ini bisa merusak hutan bakau karena mereka menggerogoti pohon-pohonnya. Walau sering dianggap hama, terutama oleh para pelaut, ternyata cacing kapal punya peranan yang besar, baik untuk ekosistem maupun manusia. Wadidaw, itu dia makhluk yang jadi musuh besar para pelaut. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Adu Bacoters? Jangan lupa ya, kalian dipersilahkan buat adu bacot di kolom komentar. Terima kasih.